Kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik, dimana di sebuah kolom SBS yang Mimin lihat atau Mimin temukan di sebuah forum Reddit. Sepertinya menarik deh kalau kita bahas ya. Soalnya dari poin yang Oda Sensei katakan di sebuah SBS itu nampaknya mengungkap hal sesuatu. Dan beginilah percakapan Oda Sensei dengan fansnya itu. Seorang fans mengajukan atau mengujarkan pendapatnya kepada Oda Sensei seperti ini. Ketika membaca One Piece, saya memperhatikan ada sejumlah besar orang tua atau banyak para kesojiji dan obacan. Namun jumlahnya yang besar itu nampaknya tidak membantu atau bahasa lainnya ya, tidak berguna. Sebab di alur One Piece ini jarang terlihat sedemikian rupa. Tapi kenapa Oda Sensei menggambarnya? Apakah itu karena ketika aku tidak menggambarkan orang tua, saya akan mati atau mendapatkan penyakit? Intinya ya, seorang fans ini menanyakan kepada Oda Sensei apakah cara orang tua itu digambarkan oleh Oda Sensei itu hanyalah sebuah formalitas belaka agar Oda Sensei tidak kualat. Dan Oda Sensei menjawab pertanyaan itu, yang mana ini tamparan yang sangat kuat bagi kita yang menganggap kalau tua itu gak ada gunanya atau lemah. Saya suka pria tua. Ketika pria dan wanita bertambah tua, karakter mereka menjadi lebih kaya dan lebih dalam. Ada banyak orang yang menarik di dunia ini, tapi tangan aku benar-benar membenci orang yang lebih muda yang melihat ke bawah serta mengolok-olok ke seseorang kakek atau nenek di luar sana tanpa kehilangan kekuatan mereka. Bagaimana kerennya mereka itu. Itulah salah satu fantasi yang ingin kuterapkan atau ingin kewujudkan ke dalam karyaku ini, One Piece. Kamu akan menjadi tua suatu hari nanti juga. Bukankah itu hal yang bagus untuk menjadi kuat seperti mereka? Ya, intinya ya, Oda Sensei mengatakan bahwa menjadi tua itu seekuivalen atau sama nilainya dengan menjadi kuat. Atau lebih singkatnya, semakin tua itu bukan semakin lemah, tetapi semakin tua itu makin kuat. No debat, no kecot. Tua nih bos. Ada Relic, Oyaji, ada siapa nih? Dokter Kureha, ada Gab juga ya kan. Dan statement Oda Sensei di sini ya nampaknya menjadi alarm yang sangat keras bagi dua supernova yang lagi beradu mekanik dengan Big Mom. Pasalnya kita sudah mendapatkan poin rumusnya ya dari Oda Sensei bahwa menjadi tua itu sama dengan kuat. Dan kalian tahu mungkin alasan kenapa Big Mom itu sangat mudah dikalahkan atau sangat mudah dibully ya waktu itu. Dilindas lah atau dibanting lah atau bahkan diguling-guling lah. Itu mungkin alasannya karena Big Mom belum tua. Ya, dari penampilan aja kita tahu ya Big Mom ini belum masuk kategori tua yang dimaksud oleh Oda Sensei dalam SBS ini. Syarat menjadi tua alias kuat menurut Oda Sensei itu setidaknya haruslah berambut putih semuanya, alias udah ubanan. Kita bisa mengambil contoh di sini yaitu Dokter Kureha yang kalian pasti tidak tahu seberapa kuatnya dia. Tetapi Oda Sensei menggambarkannya di sini. Berarti sangat jelas Oda Sensei menjelaskan bahwa Dokter Kureha itu sangat kuat dan pastinya bertambah kuat. Nah, bagaimana dengan Big Mom yang rambutnya masih pink merona? Berarti dengan jelasnya di sini bahwa Big Mom tidak masuk ke dalam kategori ini, ke dalam kategori rumus tua menjadi kuat. Dan kita bisa mengambil contoh lainnya yaitu Brook ya. Umur Brook itu udah tua banget, tetapi menariknya rambutnya tetap berwarna hitam. Dan kalian tahu pastinya Brook ini kuat, tapi dia tidak semakin kuat. Melihat Toei Animation meletakkannya di urutan ke-8 sebagai nakama terkuat, ya ini membuktikan bahwa ya begitu secara gamblangnya bahwa Brook itu tidak semakin kuat karena rambutnya belum putih. Jadi siapapun padahal tua tapi rambutnya belum putih tidak termasuk dalam rumus ini, yaitu semakin kuat. Dan ngomong-ngomong, apakah ini alasan klan Otsutsuki rambutnya putih? Ya, masa si Kishimoto dan Oda Sensei itu kan temenan ya? Mungkin mereka punya pendirian yang sama. Dan apakah ini alasan kenapa suku dewa memiliki ciri rambut
putih. Dan apakah ini alasan juga Kizaru takut dengan Ben waktu di Marineford dulu? Karena Kizaru tahu dia kuat melihat rambutnya saja. Apakah seperti itu? Dan apakah ini juga alasan Yamato begitu strong ya, berambut putih? Tapi apakah ini alasan juga Oda Sensei memberikan plot armor smoker begitu oke, setara MC lah? Ya, siapa yang tahu ya. Namun, jangan-jangan kalian yang berlima ini ya, kakek-kakek legend yang ada di World Government itu, apakah juga memakai konsep yang sama? Ayo, ngaku kalian berlima. Tunggu. Apakah dengan statement Oda Sensei yang mengatakan kalau semakin kuat itu artinya juga semakin tua? Apakah ini menjelaskan secara halus bahwa Im Sama juga berambut putih? Ya, siapa yang tahu ya. Nah, kembali lagi ke topik utama di video kali ini. Big Mom yang tak berambut putih walaupun udah tua, ini sangat menjelaskan dia tidak masuk dalam kasta ini atau rombongan ini. Yang mana jadi masuk logika pula kenapa Big Mom ya sebelumnya bisa terbulikan di Onigashima ini, atau bahkan terbulikan di Whole Cake Island karena dia bukan golongan mereka ini. Dan mungkin ini juga merupakan cara dari Oda Sensei untuk menerf Big Mom kalau kemampuannya ya hanya sebatas ini saja yang bisa diserang oleh berbagai pihak saat ini. Jadi tidak akan ada buff besar untuk Big Mom ke depannya. Dan ini akan menjadi alarm yang sangat keras bagi Torao dan juga Kid, yang mana telah dibukakan jalannya oleh Oda Sensei untuk mengalahkan Big Mom. Walaupun pada chapter sebelumnya kita melihat bahwa Big Mom telah mengamuk, tetapi jika kita melihat situasinya, nampaknya dua orang ini yaitu Torao dan Kid agak sedikit di atas angin ya. Sebab jika kita melihat awak kening dari Torao itu terbukti sangat sekali efektif dalam menyerang Big Mom, terutama bagian dalamnya. Sementara untuk Eustace Captain Kid pada chapter sebelumnya, awak kening dari buah iblisnya itu mungkin tak mengaruhi Big Mom ya. Dan mungkin dari kita semua ada yang menganggapnya bahwa awak kening dari Eustace Captain Kid ini adalah awak kening sampah. Tetapi melihat ekspresi Torao pada saat itu, yang mana dia sangat-sangat kaget melihat awak kening dari Eustace Captain Kid, ini benar-benar bisa menjadi acuan suatu pertanyaan yang sangat besar. Apakah awak kening Kid ini masih memiliki potensial yang sangat luar biasa? Dan jika patokannya dari reaksi Torao, mungkin ada potensinya ya. Jadi pradugaan Mimin di sini, dua generasi terburuk ini masih di atas angin karena Eustace Captain Kid di sini masih punya dua potensial yang sangat megah atau kuat. Pertama, haki rajanya belum sama sekali dimainkannya. Kedua, awak kening dari buah iblisnya masih bisa ditingkatkan. Jadi itulah menurut Mimin bahwa kedua orang ini masih bisa mengalahkan Big Mom, dimana ini sesuai dengan perkataan Marco ya. Ketika para anak-anak Big Mom tiba di Onigashima atau di Wano, mungkin era telah berganti, atau bahasa kasarnya ya, Big Mom telah dikalahkan di tangan generasi baru ini. Ya, itulah menurut Mimin yang setuju dengan Marco. Tapi siapa yang tahu ya, bisa saja malah sebaliknya bahwa Big Mom tetaplah yang menjadi pemenangnya. Akan tetapi melihat statement di sebuah SBS dari Oda Sensei, Mimin malah lebih condong ke poin yang ini kalau dua generasi ini jauh bisa mengalahkan Big Mom. Nah, kalau kalian bagaimana menurutnya? Tapi perlu digarisbawahi di sini bahwa Oda Sensei mencoba menerapkan fantasi di SBS-nya itu di One Piece ini.